Tantangan debat untuk Habib Rizik Syihab dan Bang Alawi dan Robito Halawiyah, teman-teman, dari orang-orang yang mengaku sebagai pecinta Wali Songo Indonesia. Kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di malam hari ini kami bersama-sama tim para pejuang, yaitu ingin melakukan perjalanan ke Palembang untuk mengunjungi, berkomunikasi, meminta dukungan dari para saudara-saudara kami di sana semua, agar apa yang kami cita-citakan, yang kami perjuangkan bersama para saudara-saudara kami di seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah, nanti sepulang kami dari Palembang, kami juga akan berkunjung silaturahmi di kediaman beliau, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di Banten, untuk berkoordinasi, berkomunikasi, diskusi tentang perjuangan yang sedang kami lakukan, yaitu adanya diskusi tentang polemik nasab yang saat ini sedang dalam ramai-ramainya perbincangan di seluruh rakyat Indonesia, untuk mencari solusi terbaik agar bisa dipertemukan dengan pihak Robito Halawiyah. Dan nanti setelah dari Banten, dari tempat kediaman beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kami akan menuju ke Jakarta untuk bisa silaturahmi di kantor pusat Robito Halawiyah untuk duduk bersama, berdiskusi, mendiskusikan tentang rencana yang akan kami selenggarakan, yaitu diskusi tentang polemik nasab di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel, agar semua dapat terlaksana dengan baik, sehingga apa yang kita cita-citakan semuanya bisa menjadi suatu pelajaran yang penuh dengan hikmah, pelajaran yang penuh dengan keberkahan untuk menjalin persatuan dan kesatuan, sehingga kita dapat kembali dalam pangkuan Ibu Pertiwi bersama-sama untuk membangun dan bersama-sama untuk menjaga negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan nanti kami insya Allah di Jakarta juga akan bertemu dengan saudara kami Ustadz Ahyar dan yang lainnya, untuk bisa bersama-sama mendiskusikan, membicarakan tentang perihal suatu rencana, yaitu diskusi polemik nasab di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel, agar bisa bersama-sama untuk bisa saling mendukung, membantu demi terlaksananya, tercapainya dan suksesnya acara diskusi nasab nasional, sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai demi kemaslahatan umat, demi persatuan, kesatuan sesama anak bangsa, demi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan. Setelah itu ada Habib lagi, namanya Habib Abdullah. Alnya saya lupa. Pinjam mobil katanya 2 hari. Padahal pinjam mobil sudah kita gratiskan itu. Apa yang terjadi? Enggak dikembalikan. Sampai sekarang?
nggak dikembalikan, nyampe berhari-hari, nyampe berminggu-minggu. Pada akhirnya Gus, saya itu sowan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya sowan Kanjeng Kalijogo, saya matur sama Kanjeng Sunan Kalijogo, mobil saya hilang di bawah oknum Habib. Setelah itu saya selesai apa itu sowan ke itu Kanjeng Sunan Kalijogo, saya ditemuin sama musafir. Musafirnya bilang gini, tapi saya meyakini ini nggak musafir ini pasti Kanjeng Sunan Kali. Musafirnya bilang gini, Kiai cari mobil. Iya, mobil Kiai warnanya ini. Iya benar, mobil Kiai Avanza. Iya benar, mobil Kiai di bawah Habib ini digadikan di tempat ini. Setelah itu toh saya buru, saya cari, digadikan di apa itu di tempat orang. Kebetulan yang gadi orangnya sangar. Jadi yang gadi bilang gini, boleh diambil, harus ada uang. Di waktu itu Gus, zaman itu loh Gus, 18 juta. 18 juta banyak. Tapi berhubung saya ini juga orangnya sangar, saya telepon polisi. Padahal yang asli nggak telepon polisi, yang saya telepon santri saya sendiri. Pak polisi, tolong, ini mobil saya digade, tolong ke sini. Orangnya takut. Lah gimana orangnya dolim Gus? Atakabur lil mutakabir, sodako. Nyombongi orang sombong itu sodako. Pak polisi, tolong ini. Pada akhirnya toh mobil saya diberikan. Kira-kira bohong seperti ini, kira-kira boleh nggak Gus? Itu namanya tipu muslihat untuk demi kebaikan. Iya, kalau nggak gitu jadi kebalikan. Bahkan Gus, ada Habib umurnya 52 tahun datang ke tempatku. Kebetulan santri saya kan banyak, ada santri cantik itu, paling cantik di pondok saya. Lewat Habibnya padahal ya sudah punya istri loh. Ustad, wah itu siapa Ustad? Ini Ustad, gimana saya kalau jadikan, tadinya bilangnya gini, kalau saya nikahkan sama keponakan saya gimana gitu. Ya silakan Habib, tapi cepet-cepet ditembung sendiri gitu loh. Pada akhirnya saya bilang, Bib, tolong Bib, itu enggak hak saya, itu ke orang tua. Pada akhirnya ditembung ke orang tuanya. Berhubung orang tuanya pasti yang melihat saya kan, samina wa ta'na, pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak satu dicerai, padahal masih cantik. Padahal cantik itu. Sekarang mungkin umurnya, mungkin ya sekarang baru 25 mungkin sekarang ini. Bisa ditawarkan ke Habib. Gara-gara itu toh saya dibenci sama keluarga mereka. Itu gara-gara oknum itu. Mana mungkin dirianya Rasul seperti itu gitu. Tapi itu yang santri tadi itu tidak keluar Islam ya masih ya? Jangan masih Islam. Karena fenomenanya begini, Kiai. Iya. Ada beberapa perempuan dinikahi Habib karena perilaku Habib yang kurang ajar, Iya. akhirnya cerai dan akhirnya murtad keluar dari Islam. Masya Allah. Ya karena kecewa dengan Habib ini. Jadi perilaku Habib ini memang membuat banyak orang Islam itu jadi murtad masalahnya itu, Kiai. Karena mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, padahal palsu kan. Bahkan sampai sekarang Habib-Habib yang dawir itu masih sering dawir lewat telepon, tapi nggak berani datang ke rumahku. Sekarang ini lewat telepon sampai sekarang. Kemarin juga ada Habib, karena saya itu kalau dimintain itu saya anggap mereka itu seorang peminta-minta atau pengemis lah, jadi tetap saya transfer gitu. Janganlah Yai, kalau keterusan nanti mereka jadi mentalnya terus mengemis. Sedekah kepada orang jahat yang itu kan setidaknya makruh karena ada kemungkinan digunakan sedekah kita untuk kejahatan. Apalagi sedekah kepada iblis. Hada haram. Oh gitu. Tidak memberi itu sedekah, tidak memberi adalah sedekah itu sendiri, Yai. Jadi apa itu kami yakin kalau Habib itu tidak diri Rasul pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor 2, saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab itu, kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Mat itu banyak. Nah, dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Iman, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya ini tuh sesungguhnya. Seperti itu teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.